Di bawah naungan langit yang biru, berdirilah sebuah kerajaan yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Inilah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi sekaligus raja yang dianugerahi kekuasaan atas angin, jin, dan hewan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik kemegahan ini, tersimpan hati yang hanya terpaku pada pengabdian kepada Sang Pencipta. Suatu hari, burung hudhud datang membawa kabar dari negeri Saba. Ia menceritakan tentang seorang ratu bernama Balqis yang memiliki singgasana agung. Namun ia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar ini menggetarkan jiwa dakwah sang nabi. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengirim pasukan perang, melainkan selembar surat yang penuh adab. Surat itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengajak Ratu Balqis untuk berserah diri dan tidak sombong di hadapan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima surat itu, Ratu Balqis yang bijaksana bermusyawarah dengan para pembesarnya. Ia berkata bahwa raja-raja biasanya merusak negeri yang mereka masuki. Untuk menguji niat Sulaiman alaihi salam, ia memutuskan untuk mengirimkan hadiah yang paling berharga di dunia. Gunung-gunung emas dan permata dikirimkan sebagai diplomasi. Ratu Balqis mengira bahwa setiap penguasa di dunia ini dapat ditaklukkan dengan kemilau harta. Ia ingin melihat apakah Sulaiman seorang raja yang haus dunia, ataukah benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hadiah-hadiah itu tiba, tak ada binar keserakahan di mata Nabi Sulaiman alaihi salam. Baginya, seluruh emas di bumi hanyalah kelikil tak berharga dibandingkan dengan nikmat iman. Diplomasi emas itu gagal di hadapan keteguhan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 36. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Inilah diplomasi sujud, di mana harta tak lagi memiliki harga. Akhirnya, Ratu Balqis datang sendiri. Di istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia tersadar akan keterbatasan penglihatannya. Saat ia mengira lantai kaca itu adalah air, ia menyadari bahwa selama ini ia telah tertipu oleh fata morgana dunia, sebagaimana ia tertipu menyembah matahari. Di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpancar melalui Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis berserah diri. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sebuah kemenangan diplomasi tanpa setetes darah pun tumpah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harta bukanlah ukuran kemuliaan. Nabi Sulaiman alaihi salam tak tergiur emas karena hatinya telah penuh dengan kekayaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dianugerahi hati yang hanya tunduk pada kebenaran, bukan pada gemerlap dunia yang fana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.